Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Sahabat sehat, Dokter Gito hari ini hadir dengan tema skabies. Nah, skabies ini merupakan penyakit kulit atau yang biasa kita sebut sebagai kudis atau apapun itu yang sekiranya gatal-gatal di bagian permukaan kulit. Nah, seperti apa ini, apa yang menyebabkannya, gejalanya seperti apa dan bagaimana cara pencegahannya? Ini tentunya akan kita bahas bersama dua narasumber cantik yang sudah hadir bersama dengan saya. Langsung saja kita sapa, yang pertama ada Dokter Reni. Halo Dokter Reni. Hai Julia. Cantik sekali. Alhamdulillah. Sudah lama ya kita nggak ketemu. Sudah lama kayaknya. banget. Ini kayaknya baru pertama kali lagi setelah yang kemarin ya Jul. Setelah yang kemarin, iya. Kabarnya gimana ini Dok? Alhamdulillah sih baik. Alhamdulillah baik ya. Perjalanan ke sini aman, lancar? Aman ya, paling lagi antri BBM kali ya Dok. Masih ikut ini Ikutan huru pengantriannya, haranya ikut gitu huru ya. haranya. Baik, terima kasih sudah hadir ya Dokter Reni. Sama-sama. Nah, Dokter Reni dan juga pemirsa juga sudah hadir bersama dengan kita, Dokter Wenti. Halo Dokter. Halo Mbak. Senang sekali ketemu lagi hari ini. Iya. Bagaimana kabarnya Dok? Alhamdulillah tetap semangat ya di hari yang sangat cerah ini. Harinya cerah, Benar sekali. Dokter Wentinya cerah, Dokter Reni juga, dan pemirsa semoga hari ini juga ikut semangat nih menyimak materi hari ini kita mengenai skabies. Ini tuh yang Julia tahu ini sama seperti kudis atau sebetulnya berbeda dari penyakit kulit lainnya atau seperti apa sih Dok? Mungkin bisa Dokter Wenti digambarkan Oke, secara jadi skabies itu kalau kita sering kenal mungkin penyakit musiman. Musiman yang sering terjadi pada anak-anak pesantren. Penyebabnya itu sejenis parasit ya Dok ya. Sesuai dengan namanya, parasitnya juga namanya mirip-mirip Sarcoptes scabiei nanti ya. Nah, itu menyerangnya khususnya ke komunitas biasanya. Jadi kayak pesantren, satu rumah, karena dia bersifat menular. Nanti mungkin akan lebih rinci dijelaskan sama Dokter Reni. Baik, penasaran sekali ya pemirsa, ini apakah di area tertentu aja atau di seluruh tubuh seperti apa? Langsung aja kita simak ya. Siapa terlebih dahulu Dokter? Oke. Dokter Reni silahkan Dok. Kita mulai ya. Oke, pertama sebelum kita bahas lebih lanjut gitu kan, nantinya ke diagnosisnya gimana, kemudian penata laksanaan seperti apa, pencegahannya juga bagaimana, teman-teman di rumah juga harus tahu tuh sebenarnya apa sih itu skabies gitu kan. Jadi kalau misalnya teman-teman sering dengar, kalau skabies ini merupakan suatu infeksi penyakit yang disebabkan oleh parasit, atau kita bilangnya disebabkan oleh tungau. Nah, tungau penyebabnya ini adalah si Sarcoptes scabiei, sesuai dengan namanya ya. Nah, hal ini biasanya kalau orang-orang di masyarakat, biasanya mereka taunya kayak penyakit kudis, atau misalnya budukan sebutannya, atau misalnya gudik, atau yang lebih dikenal lagi itu adalah penyakit pondok. Seperti yang udah Dokter Wenti jelasin tadi, penyakit ini tuh menyerang komunitas gitu kan. Jadi nggak hanya satu orang aja nih yang kena, karena kontak antar satu dengan yang lainnya itu akhirnya nyebabin penyakit ini mudah banget menularnya gitu kan. Nah, skabies ini masih menjadi masalah kesehatan yang cukup signifikan, apalagi di Indonesia ya. Di Indonesia itu masih cukup banyak, ya kita ketahui pondok pesantren juga banyak, terus juga masalah hygiene dari kitanya juga masih agak kurang gitu kan. Dan untuk prevalensinya sendiri, angkanya 2,9% dari total populasi ini di sekitar tahun 2020-an. Kemudian dia akan mengalami kenaikan di tiap tahunnya gitu kan. Nah, apa aja faktor resiko dari kejadian si penyakit skabies ini gitu kan. Faktor resikonya sebenarnya banyak, tapi saya simpulkan 3 aja. Jadi yang pertama ada kepadatan hunian, kemudian adanya kebersihan diri hygiene, sama yang ketiga itu berhubungan dengan faktor biologisnya gitu. Nah, ini ada gambarannya ya. Jadi dia kayak adanya lesi yang bulat-bulat, dia bisa aja dia ada air, bisa juga nggak berair. Nah, kalau misalnya nantinya infeksinya itu udah ada sekunder tambahan, bisa tambahan dari bakteri atau yang lainnya, dia bisa menimbulkan nanah. Nah, apa saja area-areanya nanti itu banyak. Jadi dia nggak hanya sekedar satu aja, karena si tungau ini dia berjalan gitu ke area-area predileksi yang membedakannya dengan penyakit yang lainnya nantinya. Baik, Kak izin Dokter. Oke, gimana? Itu kan penyakit pondok ya biasa dikenal ya. Itu tuh apakah karena memang di pondok intensitas bertemunya sering gitu sehingga mudah tertular, atau misalnya ketika kita ingin menjumpai seseorang yang sedang mengalami skabies itu bisa langsung tertular, atau perlu intensitas ketemu yang banyak baru dia ketular? Seperti apa, Dok? Oke. Penularannya tuh cepat ya, Jul. Jadi kita lihat, saya langsung ke sini aja. Nih, ini cara penularannya ya. Cara penularannya itu ada 2.
ada secara langsung, ada juga secara tidak langsung. Nah, secara langsung itu terjadi kontak antar kulit ke kulit. Jadi antar kulit penderita ke yang nggak menderita. Akhirnya nggak menderita juga menderita dong gitu kan. Lalu yang kedua secara tidak langsung, misalnya berada dalam posisi tidur yang berbarengan. Kan kalau kita ketahui kalau yang namanya di pesantren itu biasanya kan tidurnya, ya emang ada beberapa pesantren yang kalau misalnya hygiene udah bagus, kebersihannya juga udah bagus, mereka punya tempat tidur masing-masing ya. Tapi beberapa itu biasanya mereka tempat tidurnya barengan. Jadi udah orangnya dalam satu kamar itu banyak, terus juga tempat tidurnya satu. Dan biasanya itu jarang banget dijemur. Kan ada yang biasanya berhubungan sama kondisi lembab, kondisi yang tidak terawat gitu. Karena itu mempengaruhi semua nih proses penularannya. Dimana tungau itu bisa bertahan 2-3 hari sebenarnya di luar gitu kan. Nantinya kalau misalnya dianya udah 2-3 harinya udah lewat ya udah mati. Makanya tadi penting banget kalau misalnya ada kuman-kuman kayak gini gitu kan, makanya tempat-tempat tidur itu harus dijemur, pakaian juga harus dijemur, dan dijemurnya nggak bisa sembarangan dong, dijemur di tempat yang lembab, enggak, dijemurnya harus di bawah sinar matahari gitu kan. Sebelum dijemur ada lagi langkah yang harus dilakukan nantinya, sebenarnya kan dibahas oleh Dokter Wenti di belakang ya, tapi saya jelaskan sedikit kalau langkahnya itu dia harus direbus, bukan cuma sekedar direndam. Jadi pakaian, spray itu benar-benar harus direbus di dalam air hangat. Nah nanti setelah proses pembilasan nanti baru kemudian dijemur di bawah sinar matahari. Tujuannya biar kita bunuh si kuman tungau ini gitu. Oh jadi salah satunya dengan merebus langsung di atas api gitu ya Kak? Jadi direbus dulu, udah direbus kan kita cuci tuh. Setelah itu baru kita jemur. Jadi bukan yang namanya diletak air panasnya dituangin ya, enggak. Benar-benar direbus di air mendidih gitu. Kemudian penularannya bisa lewat pemakaian handuk yang berbarengan. Kan biasanya banyak, apalagi kalau anak-anak cowok kayak di pesantren kan kadang susah untuk diberitahu ya. Kadang mereka juga udah pakai nih handuk udah diletakkan ya udah dipakai bersama-sama lagi gitu. Apalagi kalau misalnya udah satu orang kena di handuknya itu bisa juga kena akhirnya dianya gitu. Pemakaian pakaian yang terjadi secara bersamaan atau lewat binatang peliharaan. Makanya binatang peliharaan ya juga harus dirawat dengan baik. Ya, kita balik ke sebelumnya. Ini ada faktor resiko nih. Jadi yang pertama itu kan berhubungan sama kepadatan hunian. Ya area-area seperti pondok, asrama atau bisa juga kayak lapas gitu kan. Itu kan areanya padat penghuni. Kalau misalnya semakin padat hunian, adanya orang yang udah tertular, maka semakin tinggi akan mengalami resiko penularan yang sama gitu kan. Terus juga berkaitan sama kebersihan diri, hygiene pribadi. Jadi misalnya mandian jarang, kemudian juga pemakaian pakaian ataupun handuk yang terjadi secara bersamaan. Ada juga faktor biologis. Kalau faktor biologis sebenarnya ini adanya imunitas yang buruk dari tubuh. Misal seseorang udah terinfeksi HIV nih, kemudian dia mengalami infeksi lagi nih sama si kuman Sarcoptes scabiei ini, jadi kan jadi skabies. Nah kalau misalnya mereka itu akan lebih rentan mengalami kecenderungan penyembuhan yang lambat, karena kan daya tahan imunnya itu udah berkurang. Jadi ketika mengalami hal ini akan lebih buruk nantinya proses penyembuhannya. Terus yang terakhir itu faktor lingkungan, kondisi yang lembab, tidak terawat, dan juga kurangnya ventilasi itu mendukung banget terjadi perkembangan skabies. Jadi kalau misalnya ngelihat pesantren-pesantren, makanya biasanya program dari pemerintah itu ada turun langsung ke tempat-tempat yang memang dianggap terjadi penularan itu banyak. Apalagi kalau misalnya di puskesmas, misalnya kan sebagai vaskes pertama pelayanan primer pasti banyak banget nih dapat kasus-kasus kayak gini. Nah biasanya kalau misalnya udah terdata ada beberapa anggota yang udah kena, itu biasanya harus didatengin tuh tempatnya biar dilihat bagaimana kebersihan dari lingkungan sekitar gitu. Baik, jadi memang membersihkan rumah harus setiap hari ya dok. Benar ya. banget. Ini penting banget karena tadi juga tungaunya sendiri bisa bertahan 2-3 hari. Luar biasa menarik sekali. Dokter, nanti kita akan lanjutkan tapi kita jeda terlebih dahulu ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Gito, bersama kita sehat.